La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, pertama kita senantiasa syukur kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan mudah-mudahan akhirnya menjadi orang takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya yang setia sampai di akhir zaman. Maaf tadi ada sedikit ralat, itu judulnya yang sebetulnya adalah seluruh kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab sering terjadi beberapa menit sebelum naik saya ganti topik begitu. Kalau perasaan saya enggak nyaman saya ganti topiknya begitu. Baiklah Bapak-bapak. Saya punya seorang sahabat, itu sahabat akrab. Kira-kira 17 tahun saya selalu jamaah zuhur dan asar bareng dengan dia. Selama 17 tahun. Beliau itu adalah seorang ahli bela diri yang namanya Shorinji Kempo. Nah, pada tahun 2008 beliau berangkat ke Jepang, Tokyo untuk kenaikan dan. Jadi ujian kenaikan dannya tidak bisa lagi di Indonesia karena naik tingkat dan 6. Jadi kalau tingkat 1, ban 1, dan 1 dan 2 itu gampang di Indonesia. Dan 6 nggak bisa lagi, harus di Tokyo, Jepang. Tahun 2008, 2 tahun yang lalu, dia berangkat ke sana diuji oleh para guru besar di Jepang. Setelah dites bermacam-macam gerakan-gerakan dan di macam-macam aspek tesnya itu, dia dinyatakan lulus dan dinyatakan di situ bahwa gerakannya sangat gesit, tendangannya sangat akurat, pitingannya sangat luar biasa. Badannya penuh dengan otot-otot, jarang pakai baju kemeja, sering pakai baju kaos, itu ototnya keluar semua. Jadi saya pernah dia sedang bercanda dengan temannya, sebelah tangan dipegang, sedikit dibegitukan, tangan teman itu bukan lagi terkilir Pak, harus operasi. Ya, padahal dia cuma sambil duduk gitu aja gitu. Masya Allah. Dan pernah saya lihat dia di demo di suatu tempat, itu ketika dibanting jatuhnya dari kakinya lagi, kayak di film-film itu. Jadi ilmu bela dirinya luar biasa. Maka lama saya enggak ketemu, pada tanggal 17 Agustus kemarin saya dapat SMS, teman kita ini lagi sakit parah di rumah sakit. Kemudian saya sedang menuju suatu tempat, langsung belok karena ini teman sahabat paling dekat. Sampai di situ saya ditunjukkan, mana dia? Ini dia. Saya nyaris tidak bisa kenal lagi. Karena apa? Karena semua ototnya sudah habis. Saya enggak pernah bisa membayangkan dia itu badannya lebih kurus dari saya. Dan ternyata betul-betul kurus. Kalau boleh saya katakan, jangankan nendang, mukul nyamuk pun enggak bisa lagi. Disitulah saya betul-betul termenung lama. Saya ingat, semua kekuatan adalah milik Allah. Kita ini dikasih pinjam sementara. Kekayaan juga begitu, pangkat juga begitu, kejayaan juga begitu. Kalau sudah terbaring sakit itu, maka tidak ada apa-apa lagi. Semua diambil pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat surat 20 ayat ke-6 surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Kepunyaan Allah semua yang di langit, kepunyaan Allah semua yang di bumi,
kepunyaan Allah semua yang antara langit dan bumi, kepunyaan Allah semua yang di dalam tanah. Terus yang punya kita yang mana kalau begitu? Ternyata rumah itu bukan punya kita, harta bukan punya kita, mobil bukan punya kita, semuanya titipan sementara. Kata Nabi, anak Adam sering mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Padahal yang namanya harta itu kata Nabi cuma 3. Apa yang kau makan habis, apa yang kamu pakai menjadi lusuh, kumal, apa yang kamu sedekahkan itu yang akan terus abadi. Jadi Bapak saudara-saudara, kalau semua milik Allah, berarti kita ini numpang di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanalah jadinya kita numpang tidak tahu akhlak orang menumpang. Ya. Saya kasihkan contoh, ada seseorang yang datang ke rumah saya ngomong bahasa Padang. Ustadz Tarmizi, awak sakambuang kohah katanya misalnya. Numpang nginap di rumah saya. Oh silakan, silakan. Kemudian dia nginap di rumah saya. Pagi-pagi dibelikanlah ketan sama pisang goreng. Apa katanya sebelum makan ketan, nggak ada yang lain ya ini ya. Kayaknya sarapannya biasa-biasa aja. Saya gondok juga dengar ngomongan kayak gitu. Padahal Nabi bilang, kalau beriman pada Allah dan hari kemudian, muliakan tamu. Siang-siang diajak makan, ini Pak silakan ini apa adanya. Dia coba sedikit, terus dia bilang, Pak Tarmizi, istrinya nggak pernah belajar masak ya. Saya gondok lagi ya. Ini orang numpang tapi nggak tahu. Malam harinya saya bilang, silakan Pak, di sini tempat tidurnya, ala kadarnya apa saja. Ini cuman yang ada. Sebelum dia tidur dia nanya, loh Pak Tarmizi nggak punya AC di rumah ini. Saya kan seringnya tidur pakai AC. Kira-kira tahan nggak Pak dapat tamu kayak gini seminggu aja? Lama-lama dia juga akhirnya kaki kita melayang juga sama tamu itu lama-lama kan. Begitulah kita kepada Allah. Kita numpang, kadang-kadang kita nggak ingat akhlaknya numpang. Allah bilang lakukan ini, kita lakukan yang lain. Allah bilang, jangan lakukan ini, justru itu yang kita lakukan. Masya Allah ya. Jadi, saya ingat lagi firman Allah surat Ali Imran ayat 26. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Katakanlah wahai Allah, pemilik semua kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Kan kalau logikanya gini Pak, satu kali diberi, satu kali diambil, kan gitu. Kenapa ini Engkau berikan lalu Engkau cabut? Kenapa memakai kata cabut? Biasanya Pak, orang sudah dikasih kerajaan, kamu ngasih lagi. Jadi kalau nggak dicabut nggak mau dikasih itu. Itu gara-gara itu iklan kursinya kan begitu. Apa namanya kalau sudah duduk lupa berdiri kan ikan kursi begitu Pak ya. Nah dicabut sama Allah. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Coba bapak-bapak bayangkan, Buya Hamka di penjara 2 tahun 4 bulan. Namanya sampai sekarang masih harum. Orang masih cari tafsir Al-Azhar. Siapa yang nangkapnya kita sudah nggak ingat lagi Pak. Siapa yang menjagain penjara selnya Buya Hamka? Satu pun kita nggak ingat lagi. Jadi satu kali orang bisa dihinakan, dimasukin penjara, difitnah. Tetapi Allah tetap mengatakan wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan ya Allah siapa yang Engkau kehendaki. Sebaliknya wa tudzillu man tasya. Engkau hinakan walaupun dia berpangkat tinggi, orang terpandang, tokoh, dihormati kemana-mana, tapi sekali sudah dihinakan orang ngelihatnya tidak bisa menghormatinya lagi. Ya. Baik.
Kemudian kemudian di dalam kehidupan ini Bapak-bapak dan saudara-saudara, ya kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Dengan yakin Allah, sebab Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku pasti kuberikan. Saya mau cerita sedikit tentang seorang pedagang tempe. Ada seorang ibu-ibu jualan tempe, itu pagi-pagi berangkat buat tempe, masak, berangkat ke pasar jualan, pulangnya bawa duit beli sembako. Begitu kegiatannya sehari-hari. Pergi buat tempe pagi-pagi, berangkat ke pasar, kemudian jualan, kemudiannya bawa uang beli sembako. Pada suatu hari dia bikin tempe, rupanya ada kesalahan teknis. Ternyata tempenya itu setengah matang, dia baru tahu belakangan. Risau hatinya, ya Allah, saya ini kan kerjaan sehari-hari saya jualan tempe. Kalau tempe ini setengah matang, ntar dibawa ke pasar nggak ada yang beli, ini bagaimana ya Allah? Doa dia, ya Allah matangkan tempe saya. Ya Allah matangkan tempe saya dengan sungguh-sungguh, karena dia pernah dengar ud'uni astajib lakum. Setelah itu tempe diambil, dipijit-pijit begitu. Kemudian dengan keyakinannya dia dibuka pelan-pelan, ternyata tempe itu masih belum matang. Dia doa lagi sekali lagi dengan lebih khusyuk. Ya Allah, sering Ustadz menceritakan kalau Allah itu Maha Kuasa, kalau perlu yang mustahil pun bisa terjadi, mukjizat pun bisa. Tolong ya Allah, tolong saya sekali ini saja, matangkan tempe saya, matangkan tempe saya. Kemudian dia intip pelan-pelan, tempenya masih belum